Oke, jadi hari ini saya mau ke SP2. Aslinya bosen sih ke SP2, ke SP1, SP4. Tapi ya mau gimana ya. Timika kecil soalnya ini. Coba besar seperti Surabaya gitu kan, jadi enak. Jadi mau ke SP2, tapi kalau ada waktu sih sekalian ke SP3 sih. Reading ya kan. Kebetulan ini saya sudah cari uang, jadi santai-santai lah ya. Ya barangkali ada penumpang di jalan ya tetap saya angkat. Sekarang sudah memasuki pertengahan bulan Maret ya. Saya coba lewat kiri ya, biasanya kan lewat lurus itu. Mau bahas apa ya? Nah, kita belok kanan. Oh ya, kemarin itu ini sedikit cerita ya. Barangkali ada teman-teman saya yang melihat ya, baik itu ojek atau khususnya ojek sih, khususnya. Sabar. Jadi kemarin lusa itu saya habis subuh berangkat ojek. Nah biasanya itu saya langsung ke gorong-gorong. Tapi yang kemarin itu saya nyoba ke RSUD. Nah kemarin nyoba ke RSUD. Nah dari kejauhan itu kan ada mama, cuma ya kelihatan lah ya kalau kita seperti saya. Kalau ojek itu kan kelihatan ini mana penumpang mana enggak. Jadi saya belok dulu. Jadi pas mau saya ambil, nah itu kebetulan ada yang mendahului saya. Itu ojek lah, ada ojek satu. Nah itu saya lihat saja dari jauh ya kan. Ya barangkali dia nggak mau antar, ya saya antar. Ada ojek satu masuk ke RSUD dan ngambil si mama itu yang bawa sayur. Tapi ya mungkin nggak cocok harga atau apa ya, kalau dari jauh kan kelihatan itu. Jadi mungkin ngobrol-ngobrol mengenai harga, nego-nego, ternyata mungkin nggak cocok dalam pikiran saya. Nah terus ada ojek lagi yang kedua itu, dia juga mau ambil, mungkin temennya ya. Ternyata ya sama, mungkin nego-nego gak cocok harganya atau apa. Dalam pikiran saya begitu, oh mungkin gak cocok harga lah. Nah akhirnya pergi. Nah saya masuk, saya datang itu mama bawa sayur-sayur kangkung, pokoknya semua lah ya. Ada kangkung, ada petatas, ada singkong, pokoknya mau dijual ke gorong-gorong kalau saya tanya itu. Cuma permasalahannya itu sayurnya banyak sekali. Jadi pas saya tanya itu, dia maunya itu 2 kali antar, tidak mau 3 kali antar. Makanya ojek-ojek sebelumnya itu kan nawarin 3 ojek, soalnya memang ukurannya banyak ya sayurnya itu. Ya menurut ojek sebelum saya itu nggak cukup kalau seandainya hanya diantar 2 kali, istilahnya nggak muat mungkin pemahamannya mereka ya. Nah kebetulan saya tanya, nah mama ini ya tetap kekeh, tetap apa ya bahasanya itu, tetap pendiriannya maunya 2 kali antar, soalnya khawatirnya nggak balik modal kalau 3 kali antar. Kalau dari RSUD ke mana gorong-gorong itu kan normalnya kan 15 ya, apalagi bawa barang begitu, bagus lah 15. Nah ternyata kebetulan hari itu subuh itu saya belum dapat
penumpang, jadi saya anggap penglaris lah ya. Jadi saya coba bawa 2 kali antar itu, apakah dia mau. Jadi saya coba antar 2 kali, ya nggak apa-apa ya, sekalian nolong. Nah, waktu saya, jadi posisinya itu di depan saya ini kan pakai saya motor Beat ini. Jadi antara kaki sampai helm tapi sampai hidung saya lah, itu isinya sayur sama ya sayur semua sih. Soalnya kan bisa saya tekan itu. Lah mamanya saya gonceng. Itu dia apa? Sama di belakang saya juga dikasih sayur. Posisinya sampai di helm lah, kisaran. Nah mama itu juga bawa noken juga dari setengah mati. Berat lah pokoknya. Jadi posisinya itu waktu ke gorong-gorong itu memang berat sekali sih motor ini. Tapi ya mau gimana ya, sudah resiko. Sudah resiko ya sudah. Sebenarnya sih dalam hati sedikit ini ya, sedikit nggak mau ya. Nah, jadi posisinya memang berat sih di motor. Langsung gini ya, jadi pas posisi di gorong-gorong itu pikiran saya awalnya itu kan habis saya antar 1 kali, nah saya mau ambil lagi sayuran yang ada di RSUD. Nah bayangan saya awalnya itu mamanya itu ikut dengan saya gitu loh. Ternyata enggak. Jadi pas waktu saya antar langsung saya minta dong uangnya. Ternyata nanti mas setelah pengantaran yang kedua gitu. Oh ya sudah, saya ambil. Pas waktu mamanya tadi saya suruh naik, ternyata dia cuma nyuruh saya ambil sisanya sayuran sama petatas itu yang di RSUD itu. Langsung dalam hati saya, loh, saya bilang ke mama, loh mama percaya sama saya? Oh nggak berpikir seandainya ini saya ambil lalu saya jual, kan mama nggak tahu. Langsung mamanya itu bilang dia percaya dengan saya gitu loh, padahal kan posisinya dia nggak kenal saya toh. Nah jadilah pengantaran yang kedua itu mamanya nggak ikut. Jadi saya langsung ke RSUD ambil sayuran sama petatas sama singkong. Jadi saya taruh lagi di depan saya ini, sama di jok belakang kan kosong, jadi ada ruang lah ya. Nah singkat cerita, saya antar kan ke gorong-gorong. Saya antar, langsung mamanya langsung ngasih uang 15, 2 kali dapatnya 30. Ya sudah, cuma terima kasih mas. Oh ya sudah gitu. Langsung saya bilang begini ke mamanya itu, besok-besok kalau kayak gini ini jangan mudah percaya sama orang, khawatirnya nanti tipu-tipu mama gitu. Saya bilang begitu ke mamanya tadi gitu. Dia cuma tersenyum saja. Nah yang bikin saya kaget itu waktu sore, pas waktu saya ojek sore. Nah kebetulan sekitar jam berapa ya? Jam 5 itu saya masuk ke gorong-gorong ya kan. Nah di gorong-gorong perempatan itu ada pangkalan posisinya. Lah mama tadi itu posisinya ingat saya. Nah kalau saya pribadi sih nggak pernah ingat apa yang ini, siapa penumpang saya kan saya nggak pernah ingat. Jadi ya saya lupakan semua lah. Nah waktu di gorong-gorong itu kebetulan sih memang nggak ada ojek, nggak ada pangkalan di situ. Jadi mamanya itu sudah ada yang datangi ojek. Oh ya sudah, berarti bukan rezeki saya gitu loh. Ternyata mamanya nggak mau sama ojek yang berhenti di depannya itu, malah manggil saya gitu. Saya kaget. Nah, langsung saya datangi, kenapa mama kok nggak ambil ojek tadi gitu loh. Kan saya kan nggak enak sama, kan kita kan sama-sama ojek, jadi saya nggak enak sama yang sebelumnya, kenapa kok ditolak gitu loh. Ternyata mama tadi bilang ke ojek, ini langganan saya gitu loh. Loh, perasaan saya langganan, perasaan saya nggak punya langganan. Beda lagi kalau saya orang pangkalan gitu loh, kan saya posisinya putar.
Terus saya belum nyadar itu mama tadi itu yang saya antar di subuh, saya belum sadar gitu loh. Langsung saya tanya lagi, kan saya penasaran tuh. Nah, saya belok dulu. Nah, saya lanjut ya. Jadi saya tanya, memastikan lagi ke mama tadi, "Duh, mama kenapa kok bilang langgan, kan saya nggak pernah kenal mama, kan saya nggak kenal mama," gitu. Ternyata dia bilang, "Masnya yang nganter saya tadi di waktu subuh," gitu. "Oh iya kah?" Saya bilang begitu, kan kaget. Masa, oh iya. Akhirnya saya baru sadar kalau mama tadi yang saya antar pas subuh tadi gitu. Langsung dia bilang begini ke saya, "Masnya jujur soalnya, makanya saya suka sama masnya," gitu. Maksudnya suka dalam arti ini ya, maksudnya kalau orang sini suka itu seneng biasa, sekedar hanya apa ya, tukang ojek lah ya, bukan ada maksud apa-apa. Jadi saya juga ya gimana ya, ngeresponnya biasa saja. Jadi pas waktu saya antar ke RSUD ke rumahnya, dia cuma bilang terima kasih, terus sudah senyum gitu saja. "Makasih," saya bilang begitu. Jadi apa ya, kalau belajar dari sedikit cerita atau pengalaman saya tadi itu, kalau saya merasa gini ya, kadang bagi kita itu kebaikan atau sesuatu yang positif itu meskipun kecil itu kan biasa ya kalau kita lakukan, istilahnya kan sudah hal wajar lah kalau kita berbuat baik. Tapi kadang yang menerima itu, padahal kita anggap itu hal biasa ya, tapi kadang yang menerima itu dianggap sesuatu yang luar biasa gitu loh. Jadi istilahnya, dan ada beberapa orang yang kalau menurut saya termasuk mama tadi itu kan bentuk apresiasi dia mengenai apa yang saya lakukan waktu subuh tadi gitu. Padahal saya juga nggak berharap apa-apa sih. Soalnya kan saya sudah lama ojek, jadi tahu gimana ojek itu gimana ya kan, negosiasinya gimana, penawarannya gimana, terus komunikasi dengan para ojek gimana ya kan. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat lah ya untuk teman-teman yang lihat ya kan, atau untuk teman-teman ojek saya khususnya ya kan. Jadi apalagi kalau kita dapat penumpang yang backgroundnya pedagang kayak mama-mama tadi yang saya antar itu, ya nggak usah lah kita kasih harga yang mahal, soalnya kan mereka juga cari nafkah ya kan, apalagi berangkat pagi biasanya pulang sore, kadang jualannya juga nggak habis ya kan. Dan istilahnya mereka juga tiap hari ke pasar, jadi kalau kasih harga ya sewajarnya. Dan seandainya ada beberapa orang yang mama-mama khususnya ya, seandainya nggak mampu dengan biaya atau ongkos yang normalnya, ya nggak apa-apa nolak, tapi dengan cara yang baik lah ya, jangan keras. Beberapa hari ini nih saya kalau ojek ini apa ya, kadang ya dapat banyak, kadang juga sedikit, jadi nggak mesti sih. Yang penting itu apa ya, untuk teman-teman saya yang lihat ini, yang khususnya yang ojek, harus telaten sih. Telaten itu kalau bahasa Indonesia apa ya, disiplin. Jadi terserah mau rame atau sepi, tetap ojek gitu sih. Ini mau ke SP5 ini, tapi jalannya ini
Jadi itu saja sih yang mau saya sampaikan ya, barangkali bermanfaat. Jadi sampai di sini dulu videonya. See you.